Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Jessica Eins Jabat. Saya dari Program Pendidikan Seni Musik 2022. Saya dari kelas B. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penugasan rutin pada mata kuliah iringan dasar gitar, yaitu menjawab tentang 10 pertanyaan yang telah dikirimkan di WhatsApp grup iringan dasar gitar. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Analisalah mengapa dikatakan bahwa sebelum Anda belajar bermain gitar akustik, Anda harus tahu anatomi atau bagian-bagian yang ada pada gitar akustik itu sendiri ketika Anda menyetel, membersihkan, memperbaiki, sampai memilih gitar akustik yang tepat untuk Anda beli. Jawabannya menurut saya adalah, dengan mengetahui semua anatomi yang ada pada gitar tersebut, tentu kita akan lebih mengerti bagaimana dan apa fungsi setiap bagian dari gitar tersebut. Dengan demikian, kita akan semakin mudah untuk memahami, sehingga dengan pemahaman tersebut kita bisa mudah untuk merawatnya atau bahkan sampai membelinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan kita mengetahui, kita akan tahu seperti apa standar yang bagus ataupun standar yang baik yang harus kita miliki ketika kita ingin membeli gitar. Lalu tentu saja juga itu akan menambah wawasan kita dalam bermain gitar, sehingga kita tidak hanya bisa bermain gitar saja, tetapi kita semakin bisa dalam teori memahami bagian-bagian dari gitar tersebut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Analisalah mengapa dikatakan bahwa masing-masing brand atau merek gitar akustik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jawabannya menurut saya adalah karena setiap brand memiliki kualitas bahannya masing-masing yang pasti sudah berbeda dengan brand lain. Melalui kualitas bahannya lah kita bisa menilai suara yang dihasilkan gitarnya bagus atau tidak. Nah, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan baik atau buruknya resonansi ataupun suara yang dihasilkan oleh gitar tersebut adalah melalui kualitas bahan yang dipakai dalam gitar tersebut. Nah, tentu saja berbeda merek ataupun berbeda brand memiliki ciri khas ataupun kualitas yang berbeda-beda melalui suara yang dihasilkan. Oleh karena itu, menurut saya setiap brand memiliki kualitasnya yang berbeda-beda. Sekarang kita pada pertanyaan yang ketiga. Analisalah mengapa dikatakan bahwa suara gitar akustik tidak akan terasa nyaring tanpa adanya nut dan saddle atau bantalan kecil penyangga senar pada neck dan bridge gitar akustik. Jawabannya menurut saya adalah karena nut dan saddle itu berfungsi untuk mengangkat sedikit atau membuat senar itu timbul ke atas, sehingga membantu untuk mengeluarkan suara yang lebih keras dan yang nyaring. Selain untuk tempat ataupun celah senar gitar itu ditempatkan, ternyata sedikit dari bagian nut itu membantu untuk mengangkat gitar tersebut sedikit lebih ke atas, sehingga melalui timbulnya senar itu berfungsi untuk membuat suara gitarnya lebih keras dan nyaring. Sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Analisalah mengapa dikatakan bahwa gitar akustik sangatlah vital atau harus dan wajib memakai fret guna menentukan nada pada senar gitar akustik itu sendiri. Jawabannya menurut saya adalah karena di setiap fret pada gitar memiliki nada yang berbeda-beda. Fret juga membantu untuk memberikan not-not yang bervariasi setiap fretnya, sehingga kita bisa bermain banyak melodi di dalam setiap fret pada gitar tersebut. Sekarang coba kita bayangkan ketika gitar itu tidak memiliki fret, pasti tentu saja notnya itu saja, sehingga kita tidak bisa bermain variasi pada sebuah lagu, baik itu menggunakan chord pokok maupun melodi. Sekarang kita ke pertanyaan yang kelima. Analisalah mengapa dikatakan bahwa neck ataupun leher gitar akustik harus lurus sempurna yang terbuat dari kayu solid berkualitas tinggi. Menurut saya jawabannya adalah jika terdapat lekungan pada leher gitar tersebut, maka kualitas gitar tersebut sudahlah tidak bagus lagi. Jadi ternyata kita bisa menilai kualitas gitar tersebut masih dalam kondisi baik atau buruknya, itu bisa kita lihat dari necknya. Ketika necknya memiliki lekungan ataupun tidak lurus lagi seperti awal mulanya kita membeli ataupun dalam keadaan yang baik, itu tentu saja sudah mempengaruhi kualitas gitarnya, yang mengartikan kualitas gitar tersebut tidaklah bagus lagi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang keenam. Analisalah mengapa dikatakan bahwa penghubung gitar akustik menghubungkan antara leher dan bodi gitar mempunyai bentuk yang berbeda-beda untuk memberikan estetika pada gitar akustik itu sendiri, dan sedikit banyaknya juga bisa menentukan kualitas gitar akustik itu sendiri. Jawabannya menurut saya adalah jika ditanya mengapa mempunyai bentuk yang berbeda-beda untuk memberikan estetika pada gitar akustik itu sendiri, itu menurut saya adalah selera setiap orang dalam memilih modifikasi gitar seperti apa yang ingin dia pakai, begitu. Lalu jika ditanyakan soal banyaknya juga bisa menentukan kualitas suara gitar akustik itu sendiri, benar seperti yang pernah saya pelajari bahwa jika gitar itu semakin memiliki lekungan, maka gitar tersebut
menghasilkan suara yang lebih bagus dan lebih nyaring dibandingkan gitar yang tidak memiliki lengkungan pada bodinya. Lalu sekarang masuk ke dalam pertanyaan yang ketujuh, analisalah mengapa dikatakan bahwa gitar akustik pada umumnya mempunyai 6 buah senar dengan ukuran nada yang berbeda-beda, serta bahan senar 1, 2, dan 3. Senar terbuat dari stainless steel, sedangkan 4, 5, 6 terbuat dari senar stainless dengan lilitan tembaga yang membuat suara gitar lebih ngebas. Nah, menurut saya adalah menurut dari yang saya cari pada Google ataupun dari internet, dikatakan seperti ini. Semuanya dimulai mungkin di Spanyol dengan 4 senar gitar. Kemudian untuk meningkatkan kemudahan dengan mana lebih banyak not bisa dimainkan, string kelima ditambahkan. Untuk menambah kemudahan dengan mana lebih banyak not bisa dimainkan, senar ataupun string ke-6 ditambahkan. Nah, jadi itu menurut saya kebutuhan nada-nada yang diinginkan dalam gitar tersebut. Karena pencipta gitar itu ingin memiliki banyak nada-nada ataupun variasi pada gitar itu sendiri, dari semula 4 senar gitar menjadi 6 gitar. Lalu bahan senar 1, 2, 3 itu terbuat dari stainless steel, karena dia berfungsi sebagai pemberi melodi ataupun menjadi, kalau di dalam solo ataupun single gitar, dia menjadi pembawa melodi ataupun bisa menjadi leader pada melodi di string 1, 2, 3 itu. Lalu suaranya juga lebih kecil dibandingkan 4, 5, 6 karena senarnya terbuat lebih tipis dibanding senar 4, 5, dan 6. Lalu senar 4, 5, 6 terbuat dari senar stainless dengan lilitan tembaga yang membuat suara gitar akustik lebih ngebas. Alasannya dia terdengar seperti lebih ngebas itu karena dari ukurannya itu lebih tebal daripada senar 1, 2, 3. Nah, karena ukurannya itulah yang menyebabkan dia suaranya jadi lebih besar dibanding senar 1, 2, dan 3. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-8. Analisalah mengapa dikatakan bahwa gitar klasik atau akustik memiliki 6 senar dengan ukuran dan nada yang berbeda-beda serta semua senarnya terbuat dari bahan nilon. Yang pertama adalah mengapa semua ukuran dan nadanya berbeda-beda. Tidak mungkin di dalam suatu alat musik itu ataupun di dalam memainkan sebuah lagu itu semua nadanya sama. Jadi ketika semua nadanya sama, apa yang ingin kita kembangkan dari semua nada yang sama itu? Oleh karena itu menurut saya senar gitar itu semua berbeda karena bisa memberikan variasi di dalam bermain musik itu sendiri. Tidak jauh-jauh, jawabannya menurut saya hanya satu, agar musik ataupun instrumen yang dihasilkan dari gitar tersebut bisa lebih memiliki banyak kreasi ataupun banyak variasi di dalam memainkan sebuah alat musik, dalam sebuah instrumen. Lalu mengapa senarnya terbuat dari bahan nilon? Karena alasan lain senar gitar klasik itu terbuat dari nilon merupakan pilihan terbaik bagi pemula karena senar nilon lebih lembut dibandingkan senar baja sehingga lebih nyaman dimainkan jari pemain gitar pemula karena umumnya jarang dimainkan menggunakan pit gitar. Itu adalah pengertian secara umum kepada pemula. Nah, karena permainan klasik itu juga membutuhkan fingering yang lumayan sulit sehingga kalau dia menggunakan gitar klasik yang terbuat dari senar nilon itu akan lebih mudah menghasilkan bunyi dibandingkan senar baja yang terkadang kita harus memiliki kekuatan ekstra ataupun lebih keras dibanding menekan senar nilon agar suara di senar baja ini bisa keluar. Nah, itu juga yang membuat mengapa gitar klasik itu dibuat dari senar nilon, dan pada umumnya gitar klasik itu juga khusus dipakai untuk para gitaris klasik, tetapi tidak menyalahi juga ketika dimainkan oleh pemain gitar akustik dalam beberapa genre lagu. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Analisalah perbedaan suara gitar antara gitar akustik ataupun gitar klasik yang mempunyai soundboard atau kotak resonansi dengan gitar akustik ataupun gitar klasik yang tidak mempunyai soundboard. Perbedaannya menurut saya hanya ada dua, natural dan tidak natural. Kalau dia gitar akustik ataupun gitar klasik yang memiliki soundboard, itu menghasilkan suara yang natural dari gitar itu sendiri. Tetapi kalau dia gitar akustik ataupun gitar klasik yang tidak memiliki kotak resonansi atau soundboard, itu suaranya tidak natural karena dibantu oleh ada beberapa alat dalam bentuk elektronik, baik itu alat pembantunya maupun gitar itu sendiri yang terbuat dari elektronik, agar bisa mendorong gitar itu sendiri menghasilkan suara. Jadi suaranya tidak murni dari gitar itu sendiri, sebenarnya murni, tetapi harus membutuhkan alat agar suara gitarnya keluar begitu.
tapi tidak menghilangkan karakteristik suara gitar pada umumnya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-10 ataupun pertanyaan yang terakhir. Analisalah mengapa fingerboard atau fretboard, papan jari tangan untuk menekan senar pada fret tertentu, gitar klasik lebih lebar daripada fingerboard ataupun fretboard gitar folk. Seperti yang pernah saya pelajari, menurut saya fretboard pada gitar klasik itu jauh lebih lebar daripada gitar folk. Itu diakibatkan karena gitar klasik sangat-sangat cocok untuk dipakai oleh para pemula, apalagi yang benar-benar belum pernah memegang ataupun mengetahui permainan gitar. Karena apa? Melalui fret-fretnya yang lebar, itu sangat-sangat membantu kita untuk melatih penjarian kita agar lebih terlatih untuk memiliki jarak yang jauh lebih lebar ketimbang kita berlatih di gitar folk. Karena dengan terbiasanya jari kita bermain ataupun dilenturkan melalui penjarian-penjarian yang dimainkan pada gitar klasik, itu akan membantu jari kita cepat lentur dan cepat untuk berpindah ketika ada nada-nada tertentu yang memang harus cepat. Lalu itu juga akan melenturkan kita dalam bermain chord ataupun bermain melodi ataupun bermain variasi. Itu diakibatkan karena jari kita berlatih pada fretboard gitar klasik yang jauh lebih lebar daripada gitar folk. Baik, selesai sudah 10 pertanyaan yang telah diberikan di kelas ini dari Bapak dosen kami, Bapak Dani. Jika ada perkataan yang salah ataupun perbuatan, terlebih dahulu saya memohon maaf. Demikianlah tugas saya ini saya akhiri, kiranya bisa dipertimbangkan sebagai persyaratan saya untuk boleh mengikuti UTS. Begitu juga, sekian dan terima kasih.